warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9H akan menceritakan tentang Islam masuk ke daerah Aceh. Sebelumnya, perkenalkan sama saya Rubika Salna sebagai MC. Perkenalkan, saya Alia Zaharani Dewanti Putri sebagai pengkhianat. Perkenalkan, nama saya Resi Aryani sebagai wanita bijak. Perkenalkan, nama saya Rasyida Gifani sebagai pedagang pasar. Perkenalkan, nama saya Liza Usna sebagai rakyat. Perkenalkan, nama saya Alia Fabriana sebagai wanita pasar. Perkenalkan, nama saya Najwa Nitasari sebagai putri senjata. Perkenalkan, nama saya Tata Mulia sebagai nelayan. Perkenalkan, saya Nabila Sofiani sebagai prajurit Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hanifa sebagai prajurit Merasi. Perkenalkan, saya Disa Tirana Madani sebagai panglima kerajaan. Perkenalkan, nama saya Khalisaila Rabani sebagai ULM Balang atau penasihat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus sebagai anak kecil. Perkenalkan, nama saya Linggar Wijaya sebagai pemimpin hidup Buddha. Perkenalkan, nama saya Aditya Kamarudin sebagai Merah Perulak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Alfa sebagai Merah Silu. Perkenalkan, nama saya Rafili Said, saya sebagai Syekh Ismail. Selamat menyaksikan cerita kami. Silu seorang raja yang bijaksana pemerintah dengan adil. Suatu hari, pelabuhan kerajaannya kedatangan pedagang dari negeri jauh, membawa barang-barang langka, kisah-kisah baru dan sebuah ajaran yang kelak mengubah peradaban Nusantara. Silu berjalan bersama Ulay Balang melihat para pedagang. Ulay Balang, lihatlah, pelabuhan ini semakin ramai. Pedagang dan negeri asing banyak yang membawa kekayaan dan cerita baru. Inilah tanda kemakmuran kita. Tuanku, kemakmuran ini membawa sesuatu yang lebih dari sekedar barang dagang. Aku mendengar mereka juga membawa ajaran baru. Kita harus berhati-hati. Pedagang Muslim Gujarat mendekati Silu. Salam sejahtera wahai raja. Kami membawa rempah-rempah, kain sutra dan mutiara dari Gujarat. Namun yang lebih berharga adalah tentang ajaran Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa, ajaran baru katamu. Aku ingin tahu lebih banyak. Datanglah ke istanaku dan bawalah seseorang yang dapat menjelaskan lebih banyak. Setelah pertemuan itu, pedagang Muslim pun pamit undur diri dan pergi menemui ulama Muslim untuk menyampaikan berita tersebut. Assalamualaikum Syekh Ismail. Waalaikumsalam, ada apa saudagar menemui saya? Begini Syekh, baru saja saya bertemu dengan Baginda Raja. Beliau ingin mengetahui tentang ajaran Tuhan yang Esa dan meminta seseorang untuk datang ke istana dan menjelaskannya. Jika begitu, saya akan menemui Baginda Raja di istananya. Setelah mendengar kabar tersebut, Syekh Ismail pun langsung menuju ke istana untuk menemui Baginda Raja. Salam sejahtera wahai Raja. Saya datang membawa pesan Islam, sebuah agama yang mengajarkan keadilan, kedamaian, dan persaudaraan. Dalam Islam, seorang pemimpin bukan hanya penguasa, tetapi pelayan rakyat. Syekh, aku tertarik dengan apa yang kau katakan. Namun, banyak dari rakyatku yang masih memegang teguh adat lama. Bagaimana aku bisa membawa perubahan tanpa menimbulkan kerusuhan? Wahai Raja, Islam tidak datang untuk menghancurkan adat, tetapi untuk menyempurnakannya. Mulailah dengan menjadi teladan, ajaklah rakyatmu melihat teladan Islam melalui tindakanmu. Sudah benar apa yang Syekh katakan tentang ajaran Tuhan yang Esa. Mengapa kita tidak mulai untuk mengenalkannya kepada para negara? Setelah pertemuan itu, Syekh Ismail dan Baginda Raja pun mulai mengenalkan ajaran Tuhan yang Esa kepada para rakyat dengan caranya masing-masing. Syekh Ismail pun mulai mengenalkan ajaran Tuhan yang Esa dengan rakyat sekitar dan berdakwah di masjid sederhana. Islam adalah agama yang membawa kedamaian dengan mengajarkan kasih sayang dan persaudaraan di kehidupan. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat, karena kita semua setara di hadapan Allah. Saya mau bertanya, bagaimana Islam menekankan kesetaraan antara raja dan rakyat? Semua manusia setara di hadapan Allah, karena Allah mengukur dari amal dan ketakwaan, bukan status sosial. Lalu bagaimana caranya kita menerapkan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari? Dan bersikap adil, menghormati hak semua orang, dan membantu tanpa memandang latar belakang.
Akhirnya, para rakyat pun mulai pergi dan melanjutkan kegiatannya. Di waktu bersamaan, namun di lain tempat, terdapat beberapa saudagar yang mulai bercerita tentang ajaran Tuhan yang esa. Hai, pernahkah kau melihat pedagang muslim itu? Mereka selalu adil dalam memberikan harga dan selalu adil juga dalam menimbang harga. Karena sekali, bahkan aku mendengarkan mereka tentang ajaran Tuhan yang esa, sederhana tetapi terasa dalam. Berita mengenai ajaran Tuhan yang esa pun sudah tersebar di kalangan para rakyat kerajaan dan membuat para petinggi penting mulai khawatir akan adat lama mereka. Bagaimana ini? Para rakyat dan raja sepertinya tertarik untuk bergabung dengan ajaran baru. Benar, aku khawatir jika Islam akan diterima. Adat istiadat kita akan tersingkirkan dan mulai menghilang. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Islam akan melemahkan posisi kita. Kita harus melawan sebelum terlambat. Penyiar istana pun bergabung. Tuanku Merah Peola, Bangunlah, ada apa? rakyat mulai terpengaruh dengan ajaran ini. Kita harus sudah bertindak sebelum raja benar-benar memeluk ajaran ini. Ternyata saat mereka sedang berdiskusi tentang rencana untuk melakukan perlawanan, Baginda Raja sedang bertemu dengan Syekh Ismail. Syekh, setelah pelajari ajaranmu, aku yakin bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Bimbing aku untuk mengucapkan syahadat dan memeluk ajaranmu. Ucapkanlah syahadat dengan hatimu, wahai Baginda. Syekh Rasul pun mengucapkan syahadat dan berubah nama menjadi Sultan Malik Al-Soleh. Salam sejahtera, wahai Baginda. Bangunlah. Baginda, kerajaan tetangga menyerang kita karena kebenciannya terhadap agama Islam. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan melawan mereka. Baik Panglima, segera utus para prajurit terbaik kita untuk melawan Merah Perulak. Karena Merah Perulak tidak terima posisi mereka akan dilemahkan, perang antara pasukan Merah Perulak dan pasukan Sultan Malik Al-Soleh pun dimulai. Aku pasti akan mengalahkan kalian dan tidak akan membiarkan ajaran baru itu menyingkirkan adat lama kita. Dan aku tidak akan membiarkan kalian menang. Peperangan antara pasukan Merah Perulak dan pasukan Sultan Malik Al-Soleh tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, pasukan Sultan Malik Al-Soleh memenangkan pertempuran. Merah Perulak kalah dan ditangkap tetapi diberi pengampunan. Kebencian tidak akan membawa kita kemana-mana. Kau bebas, Merah Perulak. Gunakanlah waktumu untuk melihat ajaran Islam. Dan lihatlah bahwa Islam adalah ajaran kedamaian. Dan akhirnya Merah Perulak memeluk Islam setelah menyadari bahwa Islam adalah ajaran yang indah dan damai. Jadi seperti itulah kisah tentang masuknya agama Islam ke tanah kita ini. Agama Islam mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, menghargai dan menghormati sesama manusia. Apakah ada pertanyaan? Ingin bertanya, wahai wanita bijak. Lalu, bagaimana dengan adat lama kita, wahai wanita bijak? Tentu saja adat lama kita masih ada hingga saat ini. Hanya saja ada beberapa perubahan karena harus mengikuti syariat dari agama Islam. Lantar pun berubah menjadi pelabuhan yang menunjukkan samudra pasai yang damai dan makmur. Kisah ini adalah awal dari sebuah peradaban besar di Nusantara. Sultan Malik Al-Soleh telah membuktikan bahwa Islam dapat membawa kedamaian tanpa menghapus tradisi lokal. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Pesan moral yang ingin kami sampaikan adalah 1. Kepemimpinan yang bijaksana mampu membawa perubahan dengan damai. 2. Persatuan dalam perbedaan adalah kekuatan utama sebuah masyarakat. 3. Islam adalah agama yang menghargai tradisi lokal dan membawa kedamaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.